tujuan kita itu adalah keuntungan, berarti kan kita harus ada batas yang bisa kita toleransi. Ketika kita merugi lah, ketika kita udah dapat penghasilan tuh, gaji tuh layaknya tuh kita bagi di awal, jangan dibagi di pertengahan atau akhir-akhir gitu. Jadi kayak sedari awal tuh kita bisa menyisihkan langsung untuk ditabung. Gue cukup sepakat ya, kenapa orang takut sama investasi. Soalnya banyak di media juga yang umum kita baca tuh, atau di berita koran lah, banyak investasi bodong atau MLM. Umumnya masyarakat kita tuh taunya investasi tuh ya seperti itu gitu. Selamat kembali lagi. Gimana kabarnya? Baik. Hari ini kita mau bahas tentang keuangan Gen Z ya. Boleh. Kalau menurut lo di era sekarang ini Gen Z itu tuh ngatur uangnya kayak gimana sih? Sejauh yang saya tahu ya, Gen Z sekarang tuh udah cukup berkembang ya dia dibanding zaman dulu. Udah bisa nabung, invest, sampai nggak jarang kayak trading gitu sih. Lu sendiri gimana, Nas? Menurut gue Gen Z justru emang, ini opini gue sendiri ya, kayak lebih bisa wise dalam mengatur uang. Apalagi kan di era sekarang yang digital banget, mereka tuh lebih ke expose sama investment dan lain sebagainya. Jadi mereka tuh lebih open minded, nggak yang kayak mungkin orang dulu kan lebih menabung tuh mungkin di bank aja atau gimana gitu. Jadi mereka lebih banyak terekspos sama hal-hal seputar menabung gitu, invest dan lain-lain. Masih gue sepakat sih ya sama lu ya, Nas ya. Emang menabung tuh sekarang cukup penting ya. Lagi zaman sekarang. Iya, ya. Apalagi kan kita juga masa depannya masih panjang ya. Kita nggak mungkin mau nyusahin keturunan kita ke depannya gitu. Kalau lu sendiri tipe orang yang gaji tuh langsung dihabisin atau lu tabung dulu? Kalau gue sih mungkin sekarang tuh gue lebih memilih untuk langsung nabungin, dipotong di awal gitu sih. Sebelumnya gue langsung gue habisin aja buat ya kebutuhan apa gitu. Cuma sekarang udah gue potong sih, nabung dulu gitu. Biasa lu nabung tuh di mana? Ada kayak di bank sendiri, terus ada umumnya sih tabungan bank, sama kayak yang kadang uang cash gitu sih. Gue sisihin untuk cash. Atau ya sekarang kalau pakai kris semua tuh cepet habis banget. Iya nggak berasa tuh itu scan gitu ya. Goceng gocap habis itu. Terus gue penasaran, kalau menurut lu sendiri di zaman sekarang tuh banyak gak sih orang yang susah nabung? Gak cuma Gen Z nih. Kalau misalnya susah nabung sih kayaknya sampai orang tua juga masih susah nabung ya, kayaknya beberapa orang tuh. Jadi kayak ya masih susah menabung sih orang-orang tuh. Apalagi terkendala lifestyle ya. Kalau misalnya kita lihat kayak kita tinggal di ibu kota atau di Jakarta tuh sendiri cukup banyak ya menghabiskan kebutuhan. Jadi kayak nabung tuh bakal terasa susah sih. Kalau lu sendiri gimana untuk nabung? Kayaknya balik lagi ya ke pribadi masing-masing orang. Emang kalau kita lihat berdasarkan data, terakhir gue juga tahu kalau di Indonesia itu kasus judul itu kan banyak banget salah satunya. Jadi gue merasa dari situ kita bisa lihat orang-orang ini tuh lebih prefer untuk menghabiskan uangnya ke kesenangan sesaatnya aja gitu, bukan di nabung doang. Cuman ya itu nggak terbatas di Gen Z aja ya, di semua kalangan gitu. Gue pengen tahu nih, kalau dari lu sendiri lebih gampang buat lu cari uang atau buat lu belanjain uangnya? Lebih gampang belanjain uangnya atau nyari uangnya? Iya. Kayaknya sih zaman sekarang lebih gampang untuk belanjain uangnya sih ya. Jadi kayak apalagi nyari kerja sekarang tuh agak cukup susah ya kalau kita nggak punya skill yang memadain gitu. Tapi untuk ngabisin uang tuh kayaknya nggak jarang kayak habis gajian tuh di hari itu juga setengah gaji kita udah habis untuk bayar tagihan, entah ngirim kemana atau mungkin uang untuk kebutuhan kita sendiri gitu. Jadi kayak ya lebih mudah untuk dihabiskan sih ya. Iya, gue setuju sih. Soalnya gimana pun juga nyari uang itu emang susah ya. Tapi gitu, begitu kita spend, ya ampun, kayak hitungan menit bisa aja hilang langsung gitu. 5 menit mungkin bisa tuh. Iya, 5 menit. Lu dapat notif dari kantor gajian sih 5 menit dah habis tuh. Belanja ini, bayar itu, semuanya udah hilang. Padahal nyarinya sebulan. Nah, parah tuh. Sebulan habisnya ya gajian cuma 3 hari, 27 harinya pegangan kepala kita. Sekarang kita masuk ke pertanyaan seputar ngatur uang. Kalau menurut lu sendiri, idealnya tuh kita ngatur pembagian gaji tuh gimana sih?
Menurut gue tuh ya ketika kita udah dapet penghasilan tuh, gaji tuh layaknya tuh kita bagi di awal, jangan dibagi di pertengahan atau akhir-akhir gitu. Jadi kayak sedari awal tuh kita bisa menyisihkan tuh langsung untuk ditabung. Terus sebelum kita nabung juga kita harus kalkulasi tuh biaya hidup kita selama 1 bulan ke depan. Let's say tuh biaya tempat tinggal, mungkin anak kosan, atau ada kebutuhan yang bayar ke keluarga, mungkin misalnya let's say kayak kita punya orang tua, kita ngasih uang aja lah buat orang tua. Itu 30%. Umumnya sih selama nggak lewat 30% masih sehat ya. Terus tabungan, entah tuh nabungnya bakal masuk ke tabungan bank, tabungan biasa, invest atau trading gitu. Kayaknya di around 20 sampai 30 itu cukup aman sih. Jadi sisanya 40% tuh bisa untuk kehidupan kita selama 1 bulan ke depan. Oke. Berarti mungkin bisa dibilang kayak setengahnya untuk biaya hidup dan lain sebagainya, setengahnya ya lu pecah ya untuk nabungnya itu di mana aja gitu. Benar. Oke. Kalau lu sendiri gimana? Kalau bagi keuangan tuh? Kalau gue jujur dari kuliah itu gue kebiasaan dapat uang jajan selalu gue kayak 1/3 doang yang boleh gue pakai. Sisanya itu harus gue tabung. Oh, lu punya aturan sendiri tuh. Iya. 1/3 tuh maksimal tuh yang bisa dipakai. 1/3. Jadi gue lumayan pelit dulu waktu kuliah. Kalau misalnya nih 1/3-nya tuh udah sampai habis tapi belum dapat uang lagi, lu gimana tuh akhirnya? Untungnya kalau look back ya, semasa kuliah emang selalu cukup aja gitu. Kalau emang gak cukup biasa gue ngakalinnya kayak dari uang tambahan aja gitu. Misalnya kayak gue kadang ada freelance apa gitu. Terus gue menghemat aja sih di biaya hidup gue gitu. Jadi gue lumayan nge-press diri gue saat itu. Jadi lu aware ketika jatah uangan lu tuh udah mau habis, lu udah mulai ngerim-ngerimin tuh ya? Iya. Jadi ke bawah sampai sekarang, sampai gue kerja pun ya gue mengharuskan diri gue itu bukan 50% dari gaji gue, tapi lebih dari itu yang harus ditabung gitu. Sepakat banget sih itu ya. Kalau menurut lu kesalahan apa yang paling sering orang lakuin dalam mengatur keuangan? Oke, kalau menurut gue tuh ya kesalahan orang tuh paling sering tuh emergency fund atau bumper buat keuangan. Kita tuh kadang nggak sadar gitu ya, kebutuhan kita itu kayak tiba-tiba berlebih, kayak ada tak terduga gitu, dan kita tuh lupa untuk menyiapkan uang bumper atau ya emergency uang itu untuk hal-hal yang seperti itu. Jatuhnya tuh kadang kita harus ngambil uang investasi kita, kita harus ngambil uang tabungan kita, yang dimana tuh sebenarnya masuk perhitungan tuh ya tabungan tuh ke depannya gitu, atau investasi kita. Jadi kan bakal ngerusak flow-nya gitu ya. Tapi sih kalau gue sendiri sih ya seperti yang sebelumnya tuh 40%-nya tuh termasuk 10%-nya tuh uang bumper biasanya. Jadi kayak ya ada 10% dari gaji gue tuh untuk bumper gitu. Kepake nggak kepake uangnya tetap gitu. Misalnya let's say 1 juta gitu. Yaudah setiap bulan tuh di luar budget lainnya tuh 1 juta harus tetap ada gitu. Oke. Misalnya nih di bulan ini lu nggak pakai emergency fund lu itu 1 juta itu, apakah lu akan roll over ke next month atau yaudah gue pakai deh karena bulan ini nggak ada nih yang emergency? Oke, kalau misalnya case-nya seperti emergency fund-nya tuh nggak kepake atau hanya kepake mungkin berapa persennya gitu, gue bakal di bulan selanjutnya bakal ngepenuhin lagi ke 1 juta, sisanya itu bakal gue masukin tabungan atau masukin ya tabungan aja sih ya, atau investasi gitu. Entah kita beli emas, kan emas soalnya sekarang kan nggak harus beli 1 kilo atau 1 gram kan, bisa pakai yang ya berapa rupiah yang kita punya gitu. Goceng juga bisa tuh sebenarnya. Iya. Oke. Next question. Menurut lo kapan waktu yang tepat buat mikirin tentang keuangan, pengaturan keuangan? Waktu yang tepat itu sebenarnya sejak dini ya. Tapi kalau misalnya dibilang sejak dini kan anak SMP SMA kayaknya terlalu berlebihan juga ya. Mungkin lebih tepatnya ketika kita sudah punya penghasilan sih ya. Kita mulai belajar untuk mengatur keuangan. Meskipun mungkin di awalnya bakal susah gitu ya, tapi ketika kita cukup rajin dan disiplin untuk itu, harusnya sih 1-2 tahun tuh udah bisa membentuk habit yang bagus ya. Apalagi 6 bulan tuh bisa konstan tuh, waduh yakin banget harus sih gue. Harus diapresiasi itu juga.
Kayak lu kan dari zaman kuliah itu sampai akhirnya sampai ke bawah sampai sekarang Iya, tanpa iya. sadar tuh kan. Hmm. Oh iya, terus kalau untuk lu sendiri apa sih yang harus kita ubah sih? Kalau misalnya dilihat kayak kadang kan orang boros gitu ya untuk keuangan gitu. Ada nggak sih menurut lu yang harus kita ubah? Atau kita Hmm. antisipasi nih biar kita itu bisa tetap aman dalam setiap bulan ke bulan lah. Iya, jangan sampai boros gitu ya. Menurut gua balik lagi ke mindset ya. Kalau misalnya kita punya mindset mau ngikutin tren mulu atau orang lain mulu, itu kan gak akan ada habisnya ya. Kita pasti bakal spend more and more. Jadi kayak kita harus bisa pasang mindset dan menyesuaikan dengan income kita. Kayak misalnya income gue let's say 2 juta, ya udah gue nggak mungkin dong kayak weekend gue pergi makan ke restoran yang sekali makan tuh kayak 500. Jadi harus disesuaikan lagi, dan harus wise banget. Bener-bener harus apa ya, harus realistis, itu kuncinya. Kalau nggak realistis kan kita bakal terus-menerus kayak apa ya, dibutakan sama gemerlapnya dunia ini. Menurut gue sih gitu. Gemerlapnya nih. Oke, lanjut ke pertanyaan tentang investasi. Kalau menurut lu sendiri, dengan kita nabung doang nih, apakah si uang ini bisa berkembang? Oke, kalau nabung doang ini sendiri yang dimaksud adalah kita nabung ke bank gitu. Kayaknya nggak bakal berkembang secara signifikan ya. Soalnya juga bunga di bank tuh berapa persen gitu. Beli permen aja nggak bisa. Habis sama admin doang. Iya benar. Yang ada tuh selama setahun tuh. Aduh. Kayaknya sih kalau misalnya nabung doang tuh mungkin konsepnya lebih ke nabung ke investasi ya. Jadi uang bakal berkembangnya tuh waktu diinvestasi gitu. Kalau lu sendiri gimana? Ya gue setuju sih. Lebih milih untuk investasi ya? Karena ya itu balik lagi, kalau kita cuma taruh di bank atau anggap aja taruh di lemari gitu kayak orang dulu ya, kayaknya nggak akan mungkin berkembang kecuali kita piara jin. Gue pengen sih itu. Tuyul langsung. Iya, itu baru tuh celing berubah. Tapi kalau kayak gitu, kalau kita nggak invest sih nggak akan stuck aja sih menurut gue. Belum lagi inflasi bakal turun ya. Kalau misalnya belum kemakan inflasi dan lain sebagainya. Jadi wajib banget invest. Oh iya, kalau menurut lu sendiri investasi berdasarkan tadi kita bahas nabung, investasi, lu sendiri udah mulai nerapin investasi nggak? Iya, gue jujur udah nerapin invest tuh dari gue semester akhir kuliah. Jadi kayak gue lumayan invest ibarat di emas gitu. Karena kan yang kita tahu ya semuanya kayak emas itu dari tahun ke tahun pasti akan ada kenaikan. Mungkin ya ada tahun yang dia gak signifikan naiknya, cuman lumayan banget daripada kita diemin di bank aja gitu. Gue sepakat sih itu, soalnya emas kan ketika lu beli itu pasti harganya bakal naik terus. Dan tapi buruknya tuh kan ketika kita beli langsung turun 2% tuh dia dari harga yang kita beli. Dan itu setiap tahun baru bakal naiknya tuh stabilnya di 2%. Let's say di tahun ketiga kita baru bisa benar-benar ngerasain untung dari kita melihara emas itu ya. Makanya dibilang kan tabungan jangka panjang emas tuh. Iya sih, kayaknya nggak, kalau orang beli emas ibarat bulan ini sebulan depan dia berharap naik signifikan, itu nggak mungkin banget tuh. Fairy tale ya. Lu beli aja sekarang jam 1 siang, let's say 1 gram gitu, terus lu jual lagi jam 2 siangnya tuh pasti turun. Emang kayak gitu sih. Belum lagi kalau biaya kita beli emas yang dibentuk gitu. Kalau lo tahu yang dibentuk ada bentukannya gitu kan. Iya. Itu kan ada biaya pembentukan lagi tuh. Jadi kena potong lagi biayanya tuh. Gitu sih. Nah, yang gue lihat nih ya dari sekeliling gue, banyak orang yang masih takut dan skeptis akan investasi. Menurut lo tentang hal ini tuh gimana? Gue cukup sepakat ya. Kenapa orang takut sama investasi? Soalnya banyak di media juga yang umum kita baca tuh atau di berita koran lah, banyak investasi bodong atau MLM. Umumnya masyarakat kita tuh taunya investasi tuh ya seperti itu gitu, bisa merugi dengan janji yang manis gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu. Sebenarnya kayak mungkin ya mereka itu para korban aja dari korban MLM, investasi bodong. Karena investasi yang sebenarnya tuh ya kita tahu ritmenya, kita tahu polanya. Jadi kayak ya sesuatu yang jelas aja gitu. Dan kita tahu resiko setiap investasi itu apa gitu.
Kalau lu sendiri pernah nggak saat investasi entah emas atau mungkin lu punya portofolio saham gitu, lu pernah ngerasain kayak ketakutan nggak ketika wah duit gue udah gue pakai nih untuk beli ini gitu, gimana ntar di kemudian hari bakal kepake nggak ya atau kebutuhan itu, lu pernah tahu nggak kayak gitu tuh? Iya sih, pasti ketakutan itu ada ya, apalagi di awal-awal melakukan investment itu kalau harga lagi bergerak dan cenderung turun kan pasti kita kayak oh my god duit gue minus jadinya gitu. Tapi mungkin karena emang bener ya kata-kata pengalaman itu adalah guru terbaik karena dari situ gue belajar juga kayak oh ya udah maksudnya penurunan ini tuh bukan sesuatu yang selamanya akan begitu gitu. Jadi pasti ya nanti one day dia akan naik, mungkin akan kembali ke harga gue pelan-pelan naik dan sebagainya. Jadi gue udah nggak takut lagi sih kayak oh ya udah gue kan juga invest ini bukan untuk yang kayak trader ya buru-buru gitu enggak. Jadi ya udah biarin aja lah. Berarti mental lu udah cukup terlatih nih ya Iya. untuk hal-hal waduh emasnya lagi turun nih. Iya benar. Tapi kalau lu masih ada ketakutan gitu Pernah apa gimana? awal-awal gue tuh benar-benar kayak anjir nih bakal turun nih, wah duit gua nih, tapi ya seiring berjalannya waktu kayak ya udahlah biasa gitu, udah siap sama konsekuensinya dari Iya investasi itu. benar-benar. Ya begitulah ya namanya manusia pasti belajar pelan-pelan. Apalagi kalau udah naiknya tinggi tuh, wah di situ yang kita harapkan kan Iya, soalnya. itu tujuannya. Nah, kan kita dari tadi tuh udah cerita tentang invest, kita udah masing-masing invest. Nah, kalau menurut lu tuh invest itu perlu modal yang gede atau ya modal kecil-kecil gitu nggak apa-apa? Menurut gue sendiri sih untuk investasi tuh modalnya tuh sebenarnya nggak perlu besar ya, tapi semampu kita lebih tepatnya ya. Tapi ya jangan terlalu kecil soalnya nggak bakal kelihatan banget. Let's say mungkin dari 100.000 tuh sebenarnya udah bisa itu. 100 ribuan paling 4 kali kita beli kopi kekinian gitu. Kayaknya bisa kita mulai dari 100.000 itu sih. 4 kali kita beli kopi. Tapi kalau kita emang sudah terbiasa, umumnya sih kita cukup berani untuk mulai investasi dengan budget yang lebih besar ya. Tergantung juga kemampuan kita. Jangan sampai 95% gaji kita tuh untuk investasi. Hidup kita 5% tuh kayak itu terlalu gila menurut gue sih. Terlalu hebat sih itu kalau bisa dilakuin tuh. Ya nggak mungkin sih ya kalau itu kayak kepres banget, bener-bener kepres hidupnya. Kayaknya minus itu yang ada itu. Gila lama-lama. Untuk ngejarin investasi doang. Tapi kalau lu sendiri tuh investasi yang lu ambil tuh emang untuk jangka panjang atau ya udah gue coba-coba aja lah. Let's say ini jangka panjang ini mungkin kalau misalnya lu mulai di umur 20-an tuh bayangan lu tuh untuk kebutuhan di umur-umur 50-an. Dulu awal-awal gue ekspektasi investasi itu jangka pendek aja. Kayak misalnya ya seminggu mau dapat segini kayak gitu. Invest cuman dipikir-pikir lah itu bukan invest ya jadinya ya balik lagi jadi kayak trader. Jadi gue mulai nerapin pikiran kayak oh ya udah ini invest gue mau jangka panjang. Let's say kayak mungkin bisa jadi setahun 2 tahun atau lebih, nanti gue mungkin putar lagi atau gimana gitu, gue aturin lagi gitu sih paling. Bener sih ya, jangka panjang tuh emang ya lebih aman sih ya. Iya lebih aman kan. Jadi duit kita juga aware, bisa kita pakai untuk kemudian harinya. Iya dari segi mental pun kita juga nggak yang terganggu banget ya dailynya kayak kan sambil kerja juga nggak kepikiran oh iya ya per hari ini nih harusnya gue untung segini nih, tapi kan karena ya jangka panjang kita nggak ada pikiran ke sana gitu. Itu sih kalau tiap hari kita scalping ya, trading kita itu tiap hari. Wah itu stressful sih kalau belum kebiasa ya mentalnya. Kalau menurut lu sendiri apa sih bedanya orang yang nabung nih sama orang-orang yang invest? Kalau menurut gue sendiri sih orang nabung sama invest mungkin hampir mirip. Cuma emang tingkatannya kalau invest emang tujuannya tuh untuk ya uangnya biar bisa berkembang. Sedangkan nabung kayaknya cara lama gitu. Ya untuk kita tetap memiliki uang gitu. Cuma bedanya kan kalau invest kita berharap dan kita berusaha untuk bikin uang tuh ya bekerja untuk kita untuk menambahkan pundi-pundi keuangan gitu. Jadi kayak ya kita nambah uang lagi dari uangnya itu sendiri. Ya mempekerjakan uang itu ya. Ya benar. Ya menurut gue juga itu salah satu cara pintar sih untuk mungkin bisa dibilang bekerja ya, karena kan
apa ya, kalau kita kerja secara fisik itu maksudnya kayak kita ke kantor atau apa itu kan udah pasti. Cuman kalau buat side hustle itu cara yang oke banget sih menurut gue. Karena kan juga kita nggak perlu apa ya, perhatiin 24/7, nggak terlalu banyak yang harus kita korbankan gitu. Palingnya lagi waktu luang kita cari berita atau apa gitu, kita analisa tipis-tipis gitu. Nah sama gue mau nanya nih, kalau menurut lu kesalahan pemula seorang investor tuh biasanya apa sih? Kesalahan pemula orang-orang investasi itu biasanya pertama mereka nggak tahu mulai dari mana, dan kedua tuh biasanya mereka terlalu baca kebanyakan yang di internet. Investasinya tuh bisa menghasilkan uang miliaran dalam waktu dekat gitu. Jadi mereka tuh merasa bahwa ini jalan instan untuk mendapatkan kekayaan secara instan gitu. Padahal sebenarnya tuh itu cukup ini ya, agresif ya. Soalnya juga gaya trading atau investasi yang harian yang bisa mendapatkan keuntungan terus tuh umumnya tuh 2%, 3% dari modal hariannya tuh kayaknya udah oke banget sih ya. Kalau emang tujuannya adalah tiap hari kita bekerja investasi gitu ya. Iya. Tapi sih emang orang-orang kadang kan pemula tuh pasti kayak greedy gitu. Cuma dapat 50.000. Cuma dapat 100.000. Padahal sebenarnya kalau kita lihat modalnya sendiri pun cuma 200.000 sebenarnya udah cukup oke ya. Kita dapat 50.000 tuh jadi 250 gitu. Iya, udah 25% berarti ya. Udah oke banget sih, kita aja kerja belum tentu dalam kurun waktu segitu bisa dapat angka persentase sebesar itu gitu. Nah, soalnya kan juga pasti ada resiko untuk kehilangan kan sebenarnya di situ. Enggak yang pasti jaminan dapat di angka 50.000 gitu. Soalnya di situ kan analisis juga bakal diuji ya buat kita untuk ngecek sebenarnya perkembangan gimana nya itu. Iya, setuju. Nah, masuk ke pertanyaan tentang trading. Tadi kan invest. Menurut lo kenapa sih trading tuh kayaknya lumayan populer gitu sekarang? Kenapa ya? Kalau trading kenapa populer? Let's say untuk 1 dekade terakhir kali ya. Itu emang melihat gaya hidup zaman sekarang yang dituntut untuk mendapat biaya kehidupan yang cukup tinggi. Kita harus ada pekerjaan sampingan. Terus juga ya kebutuhan manusia aja ya. Mungkin kita pengen punya hal-hal macam-macam gitu. Jadi kita nyari pekerjaan sampingannya tuh mungkin seperti trading. Jadi kayak trading tuh jadi salah satu jalan untuk mendapatkan keuangan gitu, dapat uang gitu. Apalagi juga zaman sekarang kan Gen Z nih kadang cukup malas ke kantor gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya kita cukup hafal dengan caranya bertrading itu bisa jadi ya pekerjaan yang utama ya. Tergantung juga modal dan kecekatan kita sih. Jadi kayak nggak salah sih kita bisa trading itu. Soalnya juga ada teman gue tuh hidupnya dari trading. Jadi kayak dia tuh tinggal di Bali dan benar-benar hidupnya tuh modal dari trading. Full time trader. Ya, full time trader. Wow, keren. Kebetulan dia mungkin biaya hidup di Bali itu dia nggak begitu tinggi ya. Jadi kayak masih bisa ketutup sama keuntungannya dia tuh. Tapi hebat sih, bisa udah jadi full time trader tuh menurut gue sesuatu hal yang hebat. Dan apalagi dia mulainya dari nol tuh. Mungkin minus mungkin malahan kalau gue tahu tuh dia tuh. Oke. Keren sih. Keren. Nah tadi kan ada bahas nih kita invest tuh lebih prefer misalnya long term. Menurut lu tuh trading itu lebih risky kah daripada invest sendiri? Sebenarnya invest sama trading tuh sama-sama punya tingkat risky atau resiko yang cukup tinggi ya, sama-sama. Tapi tergantung kitanya sebenarnya. Ketika kita sudah tahu resikonya, umumnya kita bakal sepakat dengan resiko yang kita ambil sih ya. Tapi untuk trading dan investasi sendiri tuh mungkin resikonya berbeda, tapi dengan tingkatan yang sama mungkin ya. Jadi kadang nggak salah juga, kadang ada investasi yang dibilang investasi bodong gitu, atau investasi yang nggak berhasil gitu. Kalau trading sendiri juga kadang kitanya yang kurang salah analisa, atau mungkin juga nggak jarang tuh berita di internet atau berita pada umumnya itu mempengaruhi dari dampak harga tradingnya itu sendiri sih, atau portonya itu.
event hingga perang mungkin juga bakal mempengaruhi. Ya bener, pengaruh banget sih kalau itu. Soalnya nggak jarang juga para trader tuh punya kenalan jurnalis biasanya. Jadi kadang emang beberapa nih yang gue tahu tuh kadang trader tuh emang kayak sengaja bikin ngebus berita aja. Beberapa itu hanya untuk itu sih. Oke. Oh iya, gue juga punya pertanyaan nih. Kayaknya lu cukup hafal dan cukup berpengalaman ya dalam trading ini. Kayaknya bisa sih lu ngasih gue pandangan cara trading tuh. Anggap aja gue nih sebagai orang baru, bocah 10 tahun. Coba lu jelaskan ke gue gitu. Ya sebenarnya gue nggak seprofesional itu. Mungkin kalau simpelnya ya, untuk trading ini tuh kan ada dua cara analisa ya kalau dari gue sendiri. Pertama kita tuh analisa secara fundamentalnya. Apakah si institusi ataupun emiten yang kita invest ini tuh oke secara fundamental, kayak backgroundnya, terus project-projectnya dan lain sebagainya. Itu kan perlu kita analisa juga di bagian situ ya. Nggak asal main kayak gue mau invest di sini gitu, kayak tapi nggak tahu apa-apa tentang si instrumennya ini atau emitennya. Terus kemudian ada secara teknikal, kayak kita cara baca chart itu kan mungkin orang kayak bingung ya, ini apa sih bentuknya, misalnya kayak ada cup atau apa, itu tuh gimana sih cara bacanya ya. Menurut gue itu lumayan ada peran juga ya dalam trading ini gitu. Jadi kayak kita harus bisa baca chart itulah, dan itu mungkin dipelajarinya ya pelan-pelan aja sih, nggak bisa dalam satu malam langsung bisa baca gitu. Tapi menurut lu sendiri tuh, untuk dari gue yang anggapnya gue ini adalah pemula atau baru trading tuh, berapa waktu yang dibutuhkan untuk bisa, let's say untuk baca aja, untuk baca untuk bisa chartnya. ngerti, Oke. bukan untuk memulai ya. Ya untuk bisa ngerti. Mungkin kalau emang lu orangnya tekun gitu ya, lu serius, gue rasa nggak harus nyampe sebulan. Lu udah bener-bener seenggaknya dasar-dasarnya lu bisa lah, lu mengerti gitu. Oke, berarti menurut let's say kayak sebulan tuh ya. Iya. Menurut lu tuh sebulan tuh kalau lu tekun ya, kita seenggaknya bisa mulai baca lah ya. Kayak ini arahnya kemana, apakah perlu kita untuk ini invest atau cukup bisa kebaca lah sebenarnya dari situ. Oh iya, gue mau nanya nih, kira-kira platform dalam trading tuh lu ada saran nggak kayak bagusnya yang seperti apa? Soalnya buat gue sendiri yang lebih banyak menggunakan kehidupan tuh menggunakan HP atau gadget mobile tuh, mungkin ada saran nggak? Atau mungkin bisa dari browser gitu. Oke. Menurut gue di tempat kita invest trade itu sangat penting ya si platform ini gitu. Pokoknya kita harus bener-bener teliti gitu dalam memilih, kayak jangan sampai kita invest atau nge-trade di aplikasi yang atau platform yang enggak terpercaya gitu, nggak kurang transparan gitu ya. Menurut gue itu penting, harus cari platform yang transparan. Terus juga apalagi kita nih, misalnya lu pemula kan, lu butuh platform tuh yang ketika lu lihat, oh ini kayaknya gampang nih gue pakainya, operasikan gitu. Jadi user friendly itu, platform yang user friendly itu benar-benar penting juga. Jadi kita yang lagi belajar pun nggak makin bingung, nggak lost kayak aduh ini gimana ya, gue bingung nyari settings aja tuh bingung di mana gitu. Bingung ntar fungsinya ini apa. Iya bener, itu apa ya namanya, UI-nya ya. UI-nya itu harus kita perhatiin banget sih. Emang kenyamanan UI sama pengalaman pengguna tuh cukup penting ya dalam platform trading. Apalagi kita yang juga cukup stres melihat kadang kalau naik turun tuh chartnya. Iya, jangan sampai kita udah stres, misalnya stres ngeliatin si chart, kita juga stres ngeliatin aplikasi, aduh susah banget gitu dioperasinnya. Wah ini harus call out nih. Iya makanya itu. Waktunya jual, waduh bingung nih fungsinya mana. Iya, jangan sampai sih kayak gitu. Nah selain dua hal tadi, menurut gue juga kayak gimana cara kita top up, terus gimana cara kita withdraw, itu juga penting ya. Jangan sampai ketika kita udah mau withdraw nih, mungkin let's say gue mau ngambil profit gue, tapi pas mau withdraw tuh kayak mungkin diprosesnya lama banget, bisa let's say 7 hari kerja atau apa, itu kan lumayan ya. 7 hari kerja tuh. Iya itu kan waduh udah urgent, jadinya harus nunggu lagi proses dari si platform ini. Jadi menurut gue gimana mereka mengatur si withdraw sama deposit time kita itu enggak yang terlalu panjang dan mudah juga lagi-lagi. Oh iya Nas, kali ini
perihal platform trading sendiri, kita masuk sekarang ke platform Stokity. Lu sendiri udah pernah nyoba belum dari Stokity sendiri? Stokity udah, gua udah lumayan pakai ini lumayan agak lama ya si Stokity. Kenapa gua pakai Stokity juga karena dia itu di awal-awal gua belajar dia itu lumayan ngebantu gua dengan si demo account-nya. Jadi gua nggak perlu langsung suntik dana dari pribadi gua, gua bisa latihan dulu nih pakai si demo account. Jadi ya mungkin emang ada pengaruh ya kalau kita lagi pakai demo account sama uang sendiri. Secara mental pun kita jadi lebih berani nih di demo, semua kita coba, kita pelajarin lah. Jadi bisa gue bilang tuh kita lebih bisa all out lah ya dalam ngepraktekin si trading ini gitu atau investasi itu sendiri gitu. Oke, jadi bisa dibilang nih cukup user friendly ya untuk kita yang ingin memulai Iya, benar. belajar trading gitu. Iya. Oh ya, dari sekian lama lu menggunakan ini platform tuh berarti kayaknya lu cukup hafal dengan fitur dan fungsinya ya, sampai lu pun bisa infoin pakai akun demo. Jadi kayak kita latihan. Selain akun demo sendiri, lu pernah pakai fitur lainnya nggak? Gue tuh paling suka fiturnya yang economic news ya kalau nggak salah. Jadi tuh di situ gue yang balik lagi ya ke tadi ada dua hal penting, fundamental dan technical. Itu kan lumayan ngaruh ke fundamental ya. Jadi gue bisa tahu nih berita yang lagi ada di dunia Trending nih apa gitu. sih gitu, apalagi di sektor ekonomi gitu kan. Jadi gue tahu mungkin let's say emiten-emiten yang gue pegang nih akan lagi ada kepengaruh nih sama berita yang lagi keluar saat ini gitu. Jadi gue juga tahu how to react gitu. Sama kan kalau di Stokity itu ada juga fitur trading forex ya. Itu tuh gue juga sempat pakai dan itu tuh ngelink juga nih sama si economic news tadi. Jadi kayak misalnya kan ya balik lagi kalau trading forex ini sendiri kan ke mata uang ya, kurs-kurs negara. Makanya kenapa si economic news ini sangat berpengaruh ketika gue lagi mau trading forex ini gitu. Gue jadi tahu negara ini tuh lagi ada berita apa sih. Jadi apakah ngaruh ke kursnya gitu. Apakah waktunya gue beli atau gue jual gitu. Oh, bisa juga jadi ini ya, kayak kita patokan untuk ngecek kurs dari mata uang Ya secara nggak bisa, langsung ya. bener. Bisa tuh dijual tuh dolar-dolar kita tuh. Iya kalau kita lagi lihat berita, kayaknya US lagi ada apa nih gitu, sentimen positif, kita mau jual boleh banget gitu dari si economic news itu. Atau sisaan uangan yen lo, mungkin yang kemarin dari Jepang itu Iya, bisa lo jualin bisa di situ. gue jual gitu. Kalau menurut lu nih, apakah orang-orang yang mau invest, trading dan sebagainya itu harus punya background finance? Mungkin dari segi pendidikan atau apapun gitu. Kayaknya enggak sih. Menurut gue lagi nih ya. Tapi kayaknya untuk invest trading atau itu kayaknya nggak butuh background finance. Kita bisa ngelakuin, siapapun bisa ngelakuin. Karena secara alamiah juga kita kan seharusnya bisa ngitung uang gitu ya. Dari situ aja startnya sih udah cukup sih. Jadi kayak siapapun kalian bisa sih untuk mulai start trading, invest gitu. Yang penting logik kita juga jalan ya. Benar banget tuh. Jangan sampai asal-asal aja gitu. Iya, setuju. Lalu ada nggak nih pesan-pesan buat teman-teman yang baru mau mulai trading? Kalau pesan-pesan mungkin saran kali ya. Tipsnya mungkin jangan terlalu gegabah untuk ngelihat apa yang di-share sama mungkin teman-teman yang lain juga ada yang trading gitu. Mungkin yang di-share tuh umumnya di sosial media kan kayak wah profit gede gitu. Padahal kita kadang nggak tahu nih minusnya dia berapa atau modal dia berapa. Jadi kita kadang nggak bisa nyamain modal kita sama modal orang lain gitu. Mungkin dia mulainya dari 1 miliar gitu, sedangkan kita mungkin cuma 1 juta gitu kan nggak mungkin tuh bisa di-compare gitu. Terus juga kita juga harus wisely dalam ketika mau mulai trading itu kita punya batas maksimal dalam kerugian. Itu kembali lagi juga kayak kita tuh nggak bisa asal merugi terus gitu kan. Kalau tujuan kita itu adalah keuntungan, berarti kan kita harus ada batas yang bisa kita toleransi. Ketika kita merugi lah, jika kita memulai dengan 100.000, kayaknya batas yang paling bisa kita toleransi adalah 30.000 minusnya atau minus 40.000. Setelah itu kayaknya harus di stop dulu. Dan kita mungkin harus membaca ulang atau kita harus sabar lah gitu. Harus wisely juga gitu. Iya, gue setuju sih sama hal itu. Karena kalau nggak kita kasih margin ibaratnya, wah
Nah, hilang. Bisa hilang juga gitu kalau kita bisa cuma buru-buru. sisa 10.000 tuh dari 100.000. Aduh pusing banget itu. Iya. Kayaknya beli Indomie 2 doang itu. Oh iya bener. Belum sama telur. Kurang tuh kayaknya. Ya thank you ya Kak, today lu udah nemenin gue nih ngobrol-ngobrol banyak hal. Kita juga saling dapat insight baru. Dan gue gak sabar nih buat kita next ngobrol-ngobrol lagi, bahas hal yang seru lagi. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya.